Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Fatur 1535. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, di video kali ini kita akan membahas tanda kalimat isim. Bait nazam alfiah ke-10. Lil ismi itu ada bagi kalimat isim tamyizun, adapun tanda. Hasola yang berlaku apa tamyiz atau tanda, bil jarri dengan i'rab jar. Jadi yang pertama tanda kalimat isim adalah beri'rab jar. I'rab jar itu mencakup 3 perkara yang kami ringkas di dalam contoh marartu bi gulami Zaidin al-Fadili. Gulam ini beri'rab jar karena dimasuki huruf jar ba. Zaidin dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih. Mudhafnya lafadz gulami. Al-Fadili menjadi tabi berupa na'at. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya tabi atau tawabi itu ada 4, yaitu na'at, taukid, badal, dan atuf bayan. Kemudian wat tanwini dan tanwin. Yang kedua tanwin, wanida menjadi monada, tanda isim yang ketiga. Contohnya di sini ya Zaidu, ya Umaru, ya Tali'an jabalan, ya laita qaumi ya'lamun. Kalau ya Zaidu adalah kalimat isim karena menjadi munada. Umaru adalah kalimat isim karena menjadi munada. Ya Tali'an jabalan, Tali'annya di sini yang menjadi munada. Kalau jabalan tidak, karena dia makmul dari Tali'an. Namanya munada syibhu mudhaf. Ya laita qaumi ya'lamun di sini yang menjadi adalah qaumi. Kesimpulannya adalah munada itu adalah kata yang dipanggil, orang yang dipanggil. Jadi bukan berarti munada itu jatuh setelah huruf nida, bukan berarti seperti itu. Bukan berarti seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah wa'al. Tanda isim yang keempat adalah al. Wa musnadin menjadi musnad ilaih. Tanda isim yang kelima. Perlu kita bahas di sini, dalam suatu kalam pasti tersusun dari musnad dan musnad ilaih. Musnad adalah lafadz yang biasanya menunjukkan kata kerja dalam kurung predikat. Musnad ilaih adalah lafadz yang dikenai pekerjaan atau subjek. Contoh di sini Zaidun qaimun, Zaidun menjadi musnad ilaih, qaimun menjadi musnad. Karena qaimun di sini menunjukkan kata kerja, berdiri. Yang mana yang dikenai pekerjaan adalah Zaid. Jadi Zaidun musnad ilaih, qaimun musnad. Mubtada berupa musnad ilaih, khobar berupa musnad. Kemudian di sini ada contoh nama al-muta'allimu. Murid itu tidur atau tidur siapa murid. Nama jadi musnad, muta'allim jadi musnad ilaih. Karena Bakrun Shaiman. Bakrun jadi musnad ilaih, Shaiman jadi musnad. Innahu ya'lamuha. Hunya menjadi musnad ilaih, ya'lamu musnad, huwa muqaddar musnad ilaih. Yang artinya sesungguhnya dia itu mengetahui terhadap sesuatu. Inna aliyan mukimun, sesungguhnya Ali itu orang yang bertempat, yang bermukim. Yang jadi musnad adalah Ali, yang menjadi musnad ilaih adalah Ali, yang menjadi musnad adalah mukimun. Hafidhu atilmidu darsahu, menghafal atilmidu siapa murid darsahu terhadap pelajarannya. Jadi yang menjadi musnad adalah hafidho, menjadi musnad ilaih adalah atilmidu. Jadi kesimpulannya penting untuk kita ketahui adalah setiap musnad ilaih sudah pasti isim. Namun setelah musnad belum tentu isim, melainkan bisa berupa
kalimat fi'il sebagaimana tadi contoh-contoh yang ada di atas. Kemudian sekarang ganti pembahasan ke tanda kalimat fi'il. Bait nazm alfiyah ke-11. Fi'lun, adapun kalimat fi'il yang jali itu menjadi jelas apa fi'lun bita fa'alta dengan taknya lafad fa'alta atau dalam kurung tak fa'il. Bisa disebut juga tak dhamir rafa' mutaharik. Ini yang pertama. Yang kedua watat dan taknya lafad atat, tak yang mati ini. Dalam kurung tak taknis. Jadi maksudnya adalah tak fa'il dan tak taknis ini masuk kepada fi'il madi ya. Masuk kepada fi'il madi. Di sini sudah saya warnain merah-merah. Yang dimaksud tak taknis ini yang ada di atas, yang berwake mufrad muannas ghaibah dan dan tasniyah muannas ghaibah. Kemudian yang ada di bawah ini yang saya warnain warna merah, ini taknya itu menjadi fa'il. Isim dhamir muttasil mahal rafa' atau dhamir rafa' mutaharik. Ini yang isim dhamirnya yang tak ini. Kalau ada fi'il kemasukan tak taknis atau tak fa'il itu namanya kalimat fi'il, yaitu fi'il madi. Wa yaf'ali, kemudian wa yaf'ali dan ya muannas muhotabah ya. Ya-nya lafad if'ali, ya muannas muhotabah. Ini yang ketiga. Sebagaimana dalam contoh dalam tasrifan fi'il mudhari yang saya warnai merah ini adalah fi'il mudhari berwake mufrad muannas mukhatabah. Di sini merupakan kalimat fi'il karena kemasukan ya muannas mukhatabah. Lalu yang hitam-hitam ini apakah tidak ada tandanya? Ada tandanya. Sebagaimana penjelasan di kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu kemasukan huruf mudhari'ah di sini. Atau yang lain-lain, yang fi'il madi yang hitam itu bisa kemasukan lakot. Cuma di sini disebutkan dengan yang berbeda di alfiyah ini. Kemudian ya amanas mukhatabah juga bisa dicari di dalam fi'il amar. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Di sini yang fi'il amar yang kemasukan ya amanas mukhatabah itu if'ali. Kemudian wa nunu akbilanna. Dan nunnya lafad akbilanna dalam kurung nun taukid. Di sini tanda fi'il yang keempat adalah bisa kemasukan nun taukid. Perlu diketahui, nun taukid itu bisa masuk kepada fi'il amar yang berupa akbilanna contohnya. Akbilanna itu asalnya akbil, kemudian kemasukan nun taukid jadi mabni fathah jadi akbilanna. Kemudian yang kedua fi'il mudhari yang bersamaan istiqbal. Kalau fi'il mudhari yang bersamaan hal itu tidak bisa kemasukan nun taukid. Tapi di sini meskipun bersamaan istiqbal tidak semuanya, ada ketentuannya. Yang pertama ini yang terletak setelah adat tolab. Adat tolab itu maksudnya tuntutan. Contoh di sini lina jatahidanna wala naksaranna. Di sini adalah fi'il mudhari yang kemasukan nun taukid. Kenapa kok bisa kemasukan nun taukid? Ya karena fi'il mudhari'nya di sini bersamaan istiqbal dan terletak setelah tolab. Tolabnya itu di sini namanya lam amar, di sini namanya la nahi, itu tolab. Kemudian fi'il mudhari yang bersamaan istiqbal yang berkedudukan sebagai fi'il syarat dari in yang ditaukidi dengan ma zaidah. Contohnya wa imma yazawannaka minasyaitani naz'u fasta'idz billahi. Yazawanna adalah kalimat fi'il karena kemasukan nun taukid.
Kenapa kok di sini fi'il mudhari'nya bisa kemasukan nun taukid? Ya karena dia bersama istiqbal dan jatuh setelah in yang ditaukidi dengan ma zaidah. Dia menjadi syarat jatuh setelah in yang ditaukidi dengan ma zaidah. Nah, ini imma ini asalnya in dengan ma. Jadi bacanya imma. Karena di sini merupakan huruf syarat, ini tuh huruf syarat, maka jawabnya mana? Fasta'il. Kemudian fi'il mudhari' yang bersama istiqbal yang dimasuki la nafi. Contohnya wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Jadi di sini tusibanna adalah kalimat fi'il kemasukan nun taukid. Kenapa kok bisa kemasukan nun taukid? Ya karena dia berupa fi'il mudhari' yang bersamaan istiqbal yang dimasuki la nafi. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir, di situ fi'il mudhari' yang bersamaan istiqbal yang menjadi jawab dari kosam. Kosam itu sumpah. Contohnya tallahi laqidanna asnamakum. Di sini aqidanna adalah fi'il mudhari' berwake mutakallim wahdah. Dia dihukumi mabni karena bertemu dengan nun taukid. Kenapa kok di sini bisa bersambung dengan nun taukid? Ya karena pertama dia bersama istiqbal dan menjadi jawab dari kosam. Jadi kalau kosam itu mempunyai jawab dan jawabnya itu biasanya didahului oleh la. Nah, ini namanya la taukid. Nah, berikutnya sekarang kita bahas tanda kalimat huruf. Bait nazam alfiyah ke-12. Fi wahumal harfu kahal wa fi walam titik-titik. Si wahuma itu di selain fi'il dan isim. Al harfu adapun kalimat huruf kahal wa fi walam seperti contoh hal, wa fi dan fi, walam dan lam. Jadi tanda kalimat huruf adalah tidak bisa dimasuki tanda kalimat isim ataupun kalimat fi'il. Jadi kalau ada yang bertanya apa tanda kalimat huruf, maka jawabannya kalimat huruf, tanda kalimat huruf itu adalah tidak bisa dimasuki tanda isim atau fi'il. Nah, sekarang di sini membahas pembagian kalimat fi'il beserta tanda khususnya. Bait nazam alfiyah 12 sampai 13. Nah, perlu diketahui ya, kalimat fi'il itu dibagi menjadi 3, yaitu madi, mudhari' dan amar. Fi'lun mudhari'un yali lam kaya syam fi'lun. Adapun kalimat fi'il mudhari'un yang mudhari' yali itu mendampingi apa fi'lun, lam terhadap lam kaya syam seperti contoh ya syam, berarti lam ya syam. Nah, tanda khusus yang masuk kepada fi'il mudhari' adalah bisa dimasuki lam. Tanda khusus fi'il mudhari' itu bisa dimasuki lam. Contoh lam ya syam. Wa madiyal af'ali bit tamis. Wamis dan bedakanlah siapa kamu bitta dengan ta madiyal af'ali terhadap fi'il madi. Jadi yang kedua adalah tanda khusus fi'il madi adalah bisa bergandeng dengan ta, baik tak taknis atau tak fa'il. Wasim dan tandailah siapa kamu binuni fi'lal amri. Binuni dengan nun taukid fi'lal amri terhadap fi'il amar in fuhima jika difahami amrun apa kata perintah. Jadi yang berikutnya adalah tanda khusus fi'il amar adalah bisa bergandeng dengan nun taukid. Tapi di sini nun taukid bisa juga kepada fi'il mudhari' tapi tidak semuanya. Masuk kepada fi'il mudhari' yang bersamaan istiqbal dengan ketentuan yang sudah saya jelaskan di sebelah. Masuk kepada pembahasan berikutnya adalah tanda isim fi'il amar. Jadi kan tadi dibahas tanda fi'il amar itu adalah bisa kemasukan nun taukid. Nah, di sini ada isim fi'il amar. Tadi kata perintahnya itu berupa fi'il, sekarang kata perintahnya berupa isim.
Jadi di bait Nazm Alfiyah 14, nomor 14 itu berbunyi wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa sunnah wusa wa hayyahal. Wal amru adapun kata perintah illam yaku itu jika tidak ada linuni apa linuni itu bagi nun taukid mahlun apa tempat untuk bergandeng dengan amar fihi di dalam al amru. Wah, maka adapun al-amru ismu itu adalah isim fi'il amar. Nah, wusoh adapun ini itu contoh lafadz soh. Wahayyahal dan lafadz hayyahal. Soh itu artinya diamlah siapa kamu. Wahayyahal dia dan temuilah ya. Temuilah siapa kamu. Jadi tanda isim fi'il amar adalah tidak bisa bergandeng dengan nun taukid. Jadi kalau kata yang bermakna amar, kalau bisa bergandeng dengan nun taukid namanya fi'il amar. Kalau kata yang bermakna amar tapi tidak bisa bergandeng dengan nun taukid maka disebut isim fi'il amar. Simpelnya begitu. Kalau bisa kemasukan nun taukid berarti fi'il amar. Kalau nggak bisa kemasukan nun taukid maka namanya isim fi'il amar. Jadi begitu, sekian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.